bucin itu baik selagi masih di jalurnya dan nggak berlebihan. Halo semua, Ya. Aan Jamil. Ansori Ubakar Saleh. Baik lagi di YouTube Aan Jamil ya. Kita tidak bikin lagi video romantis atau receh atau sebagainya karena viewersnya kecil. Ya, lu sih nonton nggak nge-share, jadi viewersnya kecil. Harusnya ya simbiosis mutualisme lah lu ah. Kita capek-capek bikin skrip ya. Enggak capek, biasa aja. Kata lu capek tadi kan. Jadi kita nggak hanya berdua, kenalin ini teman-teman kita. Sebelah gua nih pakar bucin, ini pakar psikopat. Ini pakar perjombloan. kita kenalin dulu nih siapa? Nama saya Albi Pangestu. Kami Pangestu. Bastian Abdul Qoyum. Asik Bastian. Odi Saktiawan Sinaga. Bastian Sinaga. Garing. Ya di sini kita mungkin akan konten ngobrol asik, ngosik tentang perbucinan yang ada di Indonesia ini, ya kan? Jadi gini ya, gitulah. kenapa konten-konten Ansori sama An ini nggak laku ya? Karena sebenarnya percintaan di dunia nyata itu tidak semudah yang kalian bayangkan, Ceng. Iya. Gitu, tidak bisa kalian senggol sedikit langsung jadian, nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Digetok galon terus jadian, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi bikin konten itu yang harusnya yang realita gitu. Itu dia. Yang realita apa adanya seperti itu. Jadi nggak bisa, makanya konten kalian tidak laku, Ceng. Begitu, Ceng. Kacau kan. Oh, jadi kita di sini bebas ya mau ngomong kasar, mau ngomong bacot, kontol apa kita terserah. Karena kita bukan YouTube gede ya, karena ya kita biasa aja ya. Mbak Abi, gimana tentang perbucinan saat ini yang melanda di Indonesia? Sebenarnya ya Anda salah nanya saya tentang perbucinan, ya saya aja kagak bucin. Gimana mau bucin? Bang Odi deh. Pakar. Bang Odi. Saya sebagai Presiden Republik Jomblo menyatakan bucin itu haram. Tapi tadi lu di dalam ngapain ngomong? Pengen pakai kosan gua. Itu kan Nyewa janda. Ya. bucin. Itu hanya menyalurkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang terpendam dalam. Menurut kalian nih bucin itu baik enggak sih gitu kan? Kalau menurut gua bucin itu bagus sebenarnya ya. Karena kita melampiaskan itu kepada lawan jenis. Jadi gak apa-apa. Daripada kita ngebucin ya kan. Kita gak ngebucin nih. Gak ngebucin. Cuman colek-colekan itu kan ya. Ngebucin Cuman main batang anjing gitu. ngebacot. Ya. Itu lebih bahaya. Jadi lebih baik kita ngebucin. Ya, yang penting sama lawan jenis. Jadi bucin itu bagus, harus dilestarikan. Seperti itu menurut saya ya. Mohon maaf nanti di blur ya. Mohon maaf nih. Ya. Punya mantan cowok. Kalau menurut gua ya sepakat dengan yang saudara samping saya katakan, bucin itu baik selagi masih di jalurnya dan nggak berlebihan. Ya kayak gua lah, buktinya gua bucin itu teleponan nggak pernah yang lebay-lebay. Gua selalu bahas murojaah gitu kan. Ya gimana? Hafalan kamu udah sampai mana sih? Gitu kan. Wah, gua debat jurumiyah kan. Al-kalamu huwa lafdu al-mufidu gitu lah. Gitu gua selalu positifnya lah kalau ngebucin tuh, jangan lu ya gitulah pokoknya. Tapi kan terkadang nih kalau misalkan kita lagi bersama teman-teman gitu, kadang suka diceng-cengin, bucin lu bangsat gitu kan. Kalau misalkan kita lagi kumpul nih teman gitu misalkan, ceweknya nelpon, tiba-tiba lu lebih memilih siapa gitu, memilih teman atau memilih seorang wanita gitu, itu gimana sih maksudnya? Gue bingung ya. Kalau gue ya milih wanita lah. Kalau lu ada yang bilang bucin, lu gak mampu anjing. Lu gak mampu lu. Ya kan? Lu iri aja sebenarnya lu, bangsat lu. Iya. Ini Mang Albi, gimana nih Mang Albi? Gimana dong? Pernah bucin gak gitu?
Pernah saya dulu. Ya gimana ceritain dong bucin Mang Albi gimana nih? Versi sekarang kita versi masing-masing bucinnya tuh kayak gimana ya? Versi bucin saya mah ya gimana ya? Ya begitu. Jadi kalau bucin itu kita juga harus pinter dong gitu. Maksudnya bucin itu nggak harus selalu mahal. Murah juga bisa. Iya. Gitu. Ya, kalau punya duit 20.000 berangkat. Iya, sikat. Tinggal cari pinggir jalan beli kopi. Kitanya minum kopi, ceweknya kita beliin susu sama kacang yang gopean tuh. Kacang gopean. Itu daripada nonton bioskop kan mahal, mending kan nontonin orang lewat naik motor. Digintung. Ya itu dia. Sambil makan kacang gopean sama susu dan kopi. Udah itu nikmat banget. Ya karena iya sih Versi lebih bucin lu. kalau kata gue sih iya kata Kawi lebih seruan nontonin orang lewat ya. Orang lewat. Karena kalau Nontonin bucin mobil, lu kayak gimana? Bucin lu dulu kayak gimana? Karena yang gue perhatiin tuh kalau orang bucin nonton bioskop itu nggak fokus sama filmnya. Nah, fokus apa nih? Tangannya tuh pada hilang, nggak tahu Hilang. kemana. Kacau pokoknya. Aduh, parah lah. Kalau iya sih kalau menurut bucin buat gue sih ya nggak apa-apa sih, lu wajar gitu suka sama lawan jenis. Yang nggak wajar itu lu suka sama sama jenis. Iya, maksudnya lu bucinnya tuh kayak gimana? Bucinnya. Oh, bucin gua. Bucin lu kayak gimana? Kan tadi bucin Mang Albi. Heeh. Bucin lu kayak gimana? Bucin gue sih lebih terfokus ke menghargai wanita sih kalau gue. Berarti semua wanita lu deketin gitu, bukan hargain bukan gitu. bukan Gimana? gitu. Di saat gue lagi deket sama seseorang ya gue berhak buat bisa ngebahagiain dia sih supaya dia nyaman sama gue gitu kan. Gitu sih kalau bucin Satu gua. cewek apa semua cewek? Satu cewek aja sih karena saat ini gue terfokus dengan satu cewek. Oh, gitu ya. Karena ya gue kan bentar lagi wisuda gitu kan. Ya doain aja lah semoga gue lulus tepat waktu. Dan gue lagi fokus sama dia dan insya Allah gue lulus, ntar gue lamar, di saat dia lulus gue nikahin. Anjing. Pencitraan aja. Di belakang kamera nggak gini. Iya. Bucinnya Mang Koyum gimana? Bucinnya lu Koyum? Kalau gua ya gua tuh lebih suka jalan-jalan. Iya. Gitu. Jadi kita itu ke tempat yang dimana kita bisa menghilangkan penat. Iya. Begitu, Cek. Tempatnya ya di mana aja. Yang penting hilang penat ya. Yang penting berdua. Yang penting berdua dan hilang penat Iya. gitu. Kalau ada yang bilang bucin, lu gak mampu anjing. Lu jomblo bangsat. Lu jomblo, gak punya doinya. Oh, Di pernah merasakan bucin nggak? Waduh, ini pertanyaan yang cukup berat. Dikarenakan saya terakhir bucin sekitar 3 tahun lalu. Ngapain tuh bucinnya? Terakhir saya bucin itu, oh enggak, gimana ya? Itu yang ke Pak Bangbun. Pak Bangbun. Gimana? Ceritain dong, ceritain. Ya saya cukup kaget ya, jadi aduh, nggak enak kan orangnya denger. Oke, lanjut lagi. Gak apa-apa ya, udah. Beneran ya? Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim, nggak enak ntar orangnya. Bebas. Kan kita nggak menyebutkan namanya. Ya. Ini aja ya. Jadi ketika pengalaman bucin saya yang ketika itu ya, kita ada perjalanan ke Lewiliang. Perjalanan ke Lewiliang gitu kan, ke suatu tempat wisata gitu kan. Karena saya itu kan orangnya masih polos ya, masih polos gitu apa, nggak pernah ngapa-ngapain. Belum. Oh, tapi belum. pengen. Tapi belum aja. Masih polos gitu ya. Ketika jalan di sana, saya nggak biasa banget kan. Gue nggak biasa banget kan. Di lendotin gitu. Lendotin tuh gimana? Lendotin, kumahanya kita. Oh, digandeng. Ya, Manja, digandeng, manja. digandeng kan. Nggak tahu. Jadi kayak agresif gitu. Ceweknya. Iya. Subjek. Ceweknya udah gitu. Iya kan Ceweknya. ceweknya, masa cowok? Cewek. Komar, masa komar. Ceweknya ini agak agresif gitu kan. Karena saya nggak biasa, jadi saya kurang betah. Tapi ada suatu momen ya, dimana yang di dalam sini nih, yang Apa tadi saya tuh? bilang mau itu hasrat yang terpendam kan nggak bisa dibohongi ya. Sange itu tadi. Sange ribet banget. Itu namanya sange. Ya Tapi itu sange guys. Saya sange. hasrat yang itu keluar gitu kan. Wah. Akhirnya Panas dingin. ya sudahlah, saya memberanikan diri untuk
memegang tangannya gitu kan, Iya, segandengan kan kemana-mana. Tapi yang anehnya bucin saya yang saat itu, ketika saya megang tangannya tuh di hati ini terasa hampa gitu. Hampa gimana? Kayak nggak ada yang berdebar-debar gitu kan. Biasanya ada yang berdebar-debar kan kalau kita sayang sama orang, tapi ini mah enggak gitu. Akhirnya nggak lama kemudian saya tinggalkan aja udah. Kok Udah kenapa gitu. lu tinggalin itu kenapa? Karena yang pertama nggak ada rasa, bukan nggak ada rasa, rasanya itu hilang karena suatu momen. Apa tuh momennya? Bukannya so suci apa gimana ya? Iya. Tapi ceritain aja ya. Iya, ceritain Bebas kan? bebas. Ketika itu saya nggak tahu, seperti orang bodoh kayaknya. Gue bilang kan ke cewek Ini itu. sedih apa gimana sih? Emang? Enggak, Oh, gue bilang ke oke. cewek itu gini. Nggak tahu sih, malu gue. Guys, bilang aja, Jadi bilang gini gue aja. bilang ya. Kita kapan-kapan simaan bareng yuk. Si mana mas maksudnya? Maksudnya gue ngapal, dia ngapal, ntar kita saling ini gitu. Oh, lu yang bilang ke Iya, dia. gue bilang. Iya. Kan kita sama-sama. Dia di Sama-sama apa? dia di kampus yang notabene Qurani. Enggak, ya. Misalkan. Iya. Ya saya juga sama kan. Tapi kita sama-sama yang anak-anak yang belum ada latar belakangnya Qurani gitu. Maksudnya masih kosong lah. Iya. Dunianya. Nah, saya ngajak kayak gitu. Ngajak, ayo bareng-bareng kita ngapal, ntar kita murojaah bareng gitu kan. Anjay. Gua ngapalnya. Nggak tahu itu gue masih polos banget kayaknya waktu itu. Nah, terus yang bikin di hati gue nggak serak apa gimana ya? Nggak tahu, kayak sesuci gue nih asal. Jadi pas abis ngomong gitu gue, terus ceweknya itu kayak memalingkan pembicaraan gitu, kayak tidak respon sama kata-kata itu kan. Padahal kalau cewek, astagfirullahaladzim, bukan nyalain ya, biasanya rata-rata gitu kalau diajak kayak gitu kan, diikut dulu apa segala macam, ini malah menjauh, memalingkan gitu pembahasannya. Nggak, jadi gue ngomong apa, dia ngomong apa gitu. Ya udah gitu aja. Jadi apa? Jadi intinya bucin itu diperbolehkan asal ada motif di dalamnya. Anjing. Nggak, maksud gue kan itu gue belum nemu endingnya nih. Ya Gitu-gitu. endingnya berpisah. Ininya berpisah karena Karena ceweknya ngomong nggak mau apa? diajak murojaah. Gini. Oh, gak Cewek nggak mau. mau diajak murojaah. Pisahnya ya gitu. lost contact aja. Enggak sih, kalau menurut gue kan di sini pasti pernah ngerasain yang namanya pacaran gitu. Iya. Maksudnya gue pengen tahu nih di antara pacar-pacar mereka tuh atau mantan-mantan mereka tuh ada nggak sih yang cewek-cewek posesif gitu? Gue pengen tahu macam-macam posesif antara cewek-cewek mereka tuh gimana sih gitu loh. Posesif itu baik apa enggak sih? Iya, Gitu kan posesif itu berarti ya. baik apa enggak sih? Nah, coba Nah, Bang Albi. coba Dari isyarat dulu. Dari Bang Iya, Odi. Sebelah kiri. Posesif. Bang Odi gimana? Menurut Bang Odi posesif itu baik apa enggak sih? Mungkin lu pernah lu kasih contoh satu lah sikap doi lu mantan Atau lu gebetan gitu. atau apa? Gebetan apa gimana lah. Menurut gue sih posesif itu negatif sih. Menurut gue. Kalau di jenjangnya masih pacaran atau belum ada ke jenjang serius. Ikatan. Iya. Karena sesuai pengalaman dulu mantan saya yang ninggalin saya nikah. Wah. Sakit. Dia alhamdulillah mantan terindah salah satunya. Emang mantan ada yang terindah? Ada. Oh, Ada. Nah, jadi dia itu orangnya selama kita pacaran tuh nggak ada posesif-posesifan gitu. Gimana sih, kayak lu kenal sama temen lu, kita kan satu kelas dulu, satu kelas bareng. Gua kan orangnya bisa main gitar gitu kan, maksudnya bisa main gitar gitu kan. Anak cewek-cewek itu, temen-temen cewek kita sekelas, temen-temen cewek gua itu suka minta ajarin, otomatis kan kita megang tangannya apa segala macam gitu kan. Tapi dia biasa aja gitu, nggak pernah ngerespon gue yang berlebihan. Iya. Gitu. Alhamdulillah, tapi berjalan selama 4 tahun. Yang salah itu bukan posesifnya, yang negatif itu bukan posesifnya, tapi miskomunikasi. Karena dari miskomunikasi itu bisa menimbulkan perpecahan gitu. Kayak gua nggak ngabarin cewek gua berapa lama, akhirnya dia berpikir negatif sama gua udah punya yang lain segala macam, padahal jomblo banget kan. Sampai gua jadi presiden Republik Jomblo. Anjing. Iya. Ketuanya sekarang. Ketuanya sekarang, Ketua juga. ketua umumnya gitu.
Jadi miskomunikasi sih, bukannya dari posesif itu. Ya gitu menurut gua. Jadi Nah. negatif. Menurut Yum, Bang Koyum. Kalau menurut gua posesif itu nggak baik sebenarnya. Iya. Nggak baik. Jadi dulu itu ya ada cewek ya kan. Ya, dia dibilangnya mantan gitu ya, sepertinya seperti itu. Terindah nggak mantannya? Oh, tidak ada yang indah menurut saya. Tidak ada yang indah dong. Maaf ya, tidak ada yang indah. Kacau. Jadi dia ini suka apa ya, minta dikabarin gitu kan tiap hari, tiap gua mau ngapa-ngapain tuh kayak kudu ngabarin dia gitu kan, sedangkan kehidupan kita itu nggak cuma buat dia gitu loh. Menurut gue itu sesuatu hal yang tidak baik gitu. Kita punya privasi sendiri, dia punya privasi sendiri. Jadi melarang-larang hak seseorang untuk melakukan kegiatan itu menurut gua nggak baik gitu. Jadi bagi kalian di luar sana ya yang masih pacaran posesif, berarti. iya itu risih banget gitu, ceng. Apalagi yang kayak tiap hari kayak kamu di mana gitu kan. Aduh aku nggak ngabarin gitu. Kok udah ini 2 jam nih nggak ngabarin gitu kan. Kenapa selingkuh kah gitu kan. Punya cewek baru atau apa gitu kan, padahal baru 2 jam doang ditinggalin tapi kok ngechatnya udah berlebihan gitu kan. Siapa tahu lagi boker gitu kan. Aman kekunci di kamar mandi kan, kita nggak tahu dong ya kan. Jadi Anda tidak perlu posesif berlebihan gitu loh. Begitulah. Meskipun dalam udah misalkan kita ikatan menikah, itu gimana kalau misalkan posesif? Ikatan menikah juga menurut gua posesif terlalu berlebihan itu kayaknya nggak baik juga gitu. Sekarang si suami ini dia punya pekerjaan juga gitu kan, yang dimana dia juga harus berkontak dengan lawan jenis lah gitu kan, dan teman-temannya sosialisasi gitu kan untuk memperlancar dapur juga ya kan, supaya bisa ngebul gitu kan dapurnya. Jadi jangan diposesifin banget gitu, jalani aja, saling percaya intinya, begitu santuy gitu. Santuy ya? Katanya mah. Mungkin dari sekarang dari Bang Albi. Kita ngomongin posesif ya. Kalau kita lihat dari kata posesif, di situ ada kata sesi, ya kan? Posesif. Di situ ada kata sesi. Sesi itu kan bisa diartikan artinya waktu. Iya. Waktu. Jadi di situ maksud posesif ya silahkan posesif. Ya itu. Kita kalau ambil dari akar kata posesif, Kamusnya Albi gitu udah. posesif. Di situ ada kata sesi. Sesi itu kan waktu. Berarti di situ merendahkan waktu. Maksudnya di situ posesif itu ya ada waktunya dong. Karena di situ ada sesi. Kata posesif, di tengah ada kata sesi. Silahkan posesif, cuma ada waktunya. Karena di kata posesif itu ada sesi. Seperti itu. Nah, kemudian posesif itu kalau diibaratin itu seperti rambut saya gini modelnya. Rambut saya ini kan dibilang lurus enggak, dibilang keriting enggak gitu. Berarti dibilang positif enggak. Iya, dibilang negatif iya, dibilang positif enggak, dibilang negatif juga enggak. Berarti bergelombang. Seperti itu kan, negatif dan positif, di tengahnya ada ya ada antara dua itu. Iya. Nah, seperti itu mungkin. Ya bagaimana kita memandang aja posesif itu. Ya gitulah posesif. Terus tapi juga jangan terlalu posesif banget. Kalau pacaran posesif banget, selalu ngabarin, selalu harus ngasih informasi. Jadi ya gue bingung gitu kalau terlalu posesif. Sebenarnya kita pacaran apa LPG gitu. Laporan pertanggungjawaban. Kita tuh pacaran. Dengerin. Bukan LPG. Iya, betul. Iya kan? Ya gitu lah. Makanya jangan terlalu posesif lah. Iya. Benar-benar. Lu pacaran apa LPG? Dengerin nih laporan pertanggungjawaban. Ya kan selalu Iya, betul. harus ngasih kabar, ngasih informasi, keadaan gimana. Iya. Ntar gue laporan ini keuangan lagi. Paling puyeng itu keuangan. Mungkin dari akang. Enggak kan, bukan ini. Moderator. Moderator.
Mungkin itu ya kali ya, mungkin dari teman-teman. Kalau kata gue sih posesif. terkait Nah, ya lu belum terkait nih. posesif ini, gue setuju banget nih sama bertiga ini. Udah apa ya, tadi kata Kang Odi kan lu boleh posesif, tapi ya kalau udah jenjang lanjut, kalau pacaran lah jangan terlalu posesif lah ya. Tapi dipoles lagi sama Kang Koyum nih tadi, ya kan? Ya meskipun lu udah nikah juga jangan terlalu posesif lah ya. Kayak gitulah kata gua. Lu apa sih? Kalau lu belum jadi, ya udahlah gitu. Udah. Mana nih? Apa Nih, gue pengen ngomong tapi lupa lagi. Udah terwakili ini gitu sama gue. Kan gue jomblo nih, gimana sih caranya, tips-tips untuk menaklukkan hati wanita. Terkadang kan gue susah banget nih dapetin hati wanita. Kadang pas dideketin dia udah ada gebetannya gitu, bingung lah pokoknya, susah banget. Tips-tipsnya dong untuk memudahkan, asik. Jadi sebenarnya dapetin tip wanita mah nggak terlalu susah ya, gampang, cuman cukup cari tahu aja apa yang sedang dibutuhkan seorang wanita itu. Kalau kita udah tahu, baru bagaimana cara kita bisa masuk ke dalam dia. Nah, setelah itu jangan terlalu banyak chattingan. Chattingan itu Anda pancing aja dia, apa yang lagi Anda pikirkan, pancing sampai dia ntar ngeluarin apa yang dia tutupi. Setelah itu ajak ketemuan. Nah, di pertemuan pertama ini usahakan Anda asik, lucu, seru. Nah, karena pertemuan pertama yang menentukan pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika di pertemuan pertama itu garing, terus kemudian Anda ajak ketemu lagi, dia nggak mau, saya pastikan Anda tidak asik baginya, dan itu gagal. Dan gimana kalau misal orang lagi kita deketin, terus udah ada yang deketin lagi? Iya, deketin terus dong, pepet Pepet terus. Jangan lupa ngopi. Karena ketika lagi sama-sama nikung, kalau kita nggak ngopi, ntar kita ngantuk. Kita ngalah. Iya, harus ngopi. Iya. Ngopi. Gimana nih, Babangan, sorry, tips-tipsnya dong. Kalau gue sih, kata Aan kan tadi kalau mau ngedeketin, tiba-tiba ada yang deket gitu ya, udah ada yang ngedeketin gitu ya. Kalau gue sih lihat dulu nih, kadang kalau mau ngedeketin cewek nih, lihat dulu nih yang lagi ngedeketin selain gue tuh siapa gitu kan. Ya selagi itu dia temen gue sendiri gitu ya, gue nggak akan berani lah. Tapi ya meskipun yang ngedeketinnya gue kenal juga sama orangnya, ya kadang-kadang sambil bercanda gitu. Kayak kemarin aja ke Habibie gitu, Bi boleh nggak dia gue ambil gitu kan. Kata Habibie, ya udah boleh. Kata gue kemarin bilang juga ke seorang juga nih yang lagi ngedeketin dia, gimana boleh nggak gue ambil? Boleh. Udah dapat izin kan, karena gue di sisi gue ngejaga perasaan yang pengen gue deketin, gue juga ngejaga perasaan teman. Karena bagi gue temen itu lebih berarti lah daripada doi gitu kan. Bucin jalan. Bucin jalan, karena gue juga nggak mau lah yang namanya ngerusak pertemanan. Nah udah di saat itu aman. Tapi kalau misalnya yang ngedeketinnya orang lain, ayolah kita bersaing men gitu. Karena di saat ada saingan, gue jadi semangat gitu buat ngedapetin dia. Nah bener kata Kang Albi, pertemuan pertama itu menentukan pertemuan selanjutnya gitu kan. Dan ya kalau gue sih pertamanya, misalnya kalau gue udah ketemu, udah tahu orangnya, gue chatnya itu ya bener jangan terlalu berlebihan juga. Yang penting intinya dia diajak ketemu mau. Nah di saat diajak ketemu itulah yang penting sikap kita jangan terlihat ilfil, jangan sampai dia kita menunjukkan kita itu sifat kita itu yang nggak disukain sama dia gitu. Bener harus enjoy, harus kelihatan bisa buat dia ketawa, intinya bisa buat dia nyaman gitu. Terus gue sih udah ngelakuin pertemuan pertama, ntar biasanya pertemuan kedua gue udah mulai nembak dia nih. Biasanya gue kayak gitu. Sebenarnya gue itu kalau masalah bercinta itu nggak pernah ngandelin gue ganteng atau gimana ya. Yang penting sih gue ngandelin kata-kata, ngandelin perbuatan gue gitu ya, ngandelin perbuatan gue gitu ya. Karena gue tuh kadang kalau ngasih tips ke orang gimana caranya biar ngedapetin cewek susah. Kadang harus langsung gue praktekin sih sebenarnya. Kalau cewek itu gampang, sebenarnya mudah banget gitu ya. Gitu lah cewek sekarang ya mudah. Udah banget.
gitu sih. Terus ya kadang cewek sekarang itu, gue kembali lagi ke yang posesif tadi ya, sedikit lagi gue nambahin. Bener, lu meskipun sekarang misalnya lu sibuk nih, ada job atau apalah, kesibukan kampus atau segala macem, yang penting lu ngabarin sih ke si ceweknya. Dan kadang kalau gua pertama gua deket sama dia nih, pertama gua pacaran sama dia, gua itu saling ngasih tahu, bertukar karakter gitu. Maksudnya karakter gua tuh kayak gini loh, gua tuh sehari-hari ngelakuin gini-gini aja loh, dan si cewek pun ngasih tahu karakter dia tuh kayak gimana loh. Nah di situ kita sama-sama saling pengertian lah, karakter dia kayak gimana, keseharian gua kayak gimana. Jadi ya gua paham kok cewek itu ya rata-rata positif, karena bagaimana dia biar nggak marah-marah ya. Seenggaknya kalau lu mau ngelakuin misalnya ada job atau apalah, ngerjain makalah yang lu fokus nggak bisa main HP gitu ya, lu izin aja ke cewek, maaf ya aku mau ngerjain dulu makalah misalnya, ntar kalau udah selesai ntar aku kabarin, nah gitu. Tapi kalau misalnya si cewek udah dikabarin kayak gitu dia masih marah, ceweknya berarti yang bermasalah, bukan cowoknya. Itu sih kalau kata gue. Yang penting ya jangan miskomunikasi, bener kata Kang Odi tadi ya gitu. Garing. Babang Koyong, Babang. Menurut gua kalau misalnya buat deketin cewek itu, dari kitanya ini harus apa adanya gitu, nggak usah jaim-jaim. Ya itu. Santuy. Ya kan, santuy aja. Tuh enjoy apa? Ya pertama itu misalnya kita nggak pernah ketemu ya sama orangnya, itu kan berarti kan lewat chattingan kan, apalagi dong ya kan. Nah di chattingan itu jangan basi ceng, apalagi nanya cuman lagi apa, Udah makan belum gitu kan, lagi di mana gitu. Itu Basa-basi yang paling basi. anjir, itu basi banget sumpah. Ya itu pertanyaan yang paling, ya Allah, kok ya pokoknya itu bahasa basi paling basi. Jadi cobalah kalian chattingan itu cari percakapan yang tidak basi, kayak ngomongin politik misalnya. Ya kan, diskusi, ajakin diskusi gitu, biar pembahasan itu nggak itu aja. Terus juga cari waktu yang tepat. Nah, jangan kalian ngechatin tuh tiap hari, kalian chattingin terus gitu. Boleh chattingin tiap hari tapi dikasih waktu. Contohnya misalnya kalian tuh tiap hari tuh ngechatin dia jam 8 malam. Tiap hari tuh chattingin dia terus jam 8 malam. Selain jam 8 malam, jangan dichattingin. Jadi kita kasih waktu dari jam 8 malam sampai jam 10, ini jadwal gue ngechatin si A gitu misalnya. Jadwal ada lagi. Kalau ada si A berarti ada si B. Iya. Buat doain dia nih. Jam 8 sampai jam 10 nih kita ngetutin si A, itu kita jadwalin. Ya, 11 ke atas itu si B. Itu ya. Jadi begitu. Jadi kita harus jadwalin. Nah, kita lakuin itu tiap hari supaya itu jadi memori buat si cewek tersebut. Jadi cewek tersebut itu ketika tidak di chat jam 8 itu dia nyariin. 8 pagi. Jam 8 malam, jam 8 malam itu kita contoh ya, misalnya kita mau ngambil jam 8 malam. Terus cewek itu jadi nyari nih biasanya si AA ini gitu kan ngechat kok sekarang enggak gitu. Nah, kan dia jadi nyariin kita karena kita sering ngechatin dia di waktu yang sama terus. Dan itu harus kalian ingat gitu, waktunya jam berapa itu harus kalian ingat supaya dia itu berbekas gitu ya, berbekas ke memori mereka itu ya, para cewek itu jadi kayak kangen gitu kan dichattingin gitu. Kalau nggak dichattingin jadi terasa kehilangan gitu kan. Ya gitu. Terus ya tadi chattingannya juga jangan basi ya. Setelah itu proses pertemuan ya, tadi sudah dibahas ya, pertemuan pertama itu menentukan pertemuan kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Jadi ketika pertemuan pertama kalian ini sudah garing lah ya. Ya sudah, jangan dulu itu Itu nggak bisa. Jadi pertemuan pertama itu jaim dulu ya. Santai. Jaim jangan. Menurut gue itu jaim jangan ya. Apa adanya tapi tidak berlebihan. Begitu. Pelan-pelan gitu, pelan-pelan tapi pasti, karena itu menentukan pertemuan selanjutnya. Kalau kita di awalnya hanya sudah barbar ya, pertemuan kedua itu tidak mungkin terlaksana sepertinya ya.
Pertemuan kedua itu tidak bakal terlaksana, apalagi ketiga dan keempat. Oh, kayaknya tidak mungkin sekali gitu. Bisa jadi kalau kalian pertemuan pertama sudah barbar, pertemuan kedua udah diblok kayak nomor itu udah diblok. Udah nggak ada gambarnya itu fotonya, udah nggak ada gambarnya. Jadi untuk para kalian ya yang ingin mendapatkan cewek itu jangan ngelihat kayak orang-orang yang udah punya cewek itu kayak kayaknya enak banget, kayaknya gampang banget. Tidak semudah itu, Ceng, ya. Jadi kalian harus ada tahap-tahapannya juga, jangan mau enaknya doang, harus susah-susah juga, Ceng, begitu ya. Tadi jangan kayak Bang Odi, jangan langsung pok-pok. Itu nggak bisa, Ceng. Itu nggak bisa, itu nggak bisa. Astagfirullah itu. Pantesan selama ini dia ngejomblo mulu. Kayaknya baru kenal langsung di PPC kayaknya. Iya, nggak ada ya, nggak green flag. Jangan dulu, nggak bisa ya. Kacau. Bahaya soalnya. Itu menurut saya ya. Oke. Bang Odi, gimana? Ada tips-tipsnya nggak? Ente meskipun jomblo pasti punya tips lah. Tipsnya adalah, pengalaman lagi nih ya. Iya. Kalau menurut pengalaman, cukup dengan kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi nggak pura-pura baik. Nggak pura-pura baik. Maksudnya, ini loh diri kita, kebaikan kita tuh ini gitu, kejelekan kita tuh ini. Tapi sebisa mungkin kita jadi orang yang lebih baik, paling baik untuk dia gitu. Teman curhat dia, teman apa dia gitu kan. Soalnya jujur saja, pengalaman bucin saya itu, saya yang dikirimin surat duluan. Jadi bukan saya yang deketin duluan gitu. Jadi saya bingung apa caranya, makanya sampai sekarang saya belum bisa deketin cewek karena dulu cewek duluan yang deketin saya. Bukan sombong, tapi memang begitu. Karena kata gua memahami karakter cewek itu penting juga sih kata gua. Jadi lu misalnya si mantan ini sama pacar kita yang sekarang itu kita nggak bisa nyamain gitu karakter kita ke yang mantan dulu kayak gini, karakter sama yang sekarang tuh kayak gini gitu, disamain gitu. Karena itu kan si mantan kita sama yang pacar kita yang sekarang tuh kan gak mungkin juga karakternya sama kan, jadi kita memperlakukan dia juga nggak bisa sama gitu kan. Itu sih pengalaman gua. Jadi ya lu juga harus bisa memahami karakter dia sih, karena cewek itu dia suka dipuji, suka juga diperhatikan kalau menurut gua, biar hubungan lu langgeng, men. Biar lu dapat Bang, bukan langgeng gua kan. Dapat biar enggak maksudnya. Oh iya. Gue pengen ngomong tapi gak berani di sini. Najong. Biar apanya itu ada. Ya, itulah mungkin obrolan receh kita. Sedikit lagi. Oh iya, ada lagi. Pesanan dari Mang Daniel. Kalau kalian tahu Mang Daniel ya. Gak tahu di sana siapa Mang Daniel. Kata guru spiritual saya sih ya. Kata beliau, habis sholat isya sholawatin aja, insya Allah. Sholawat apa? Mimpi, sholawatin aja bebas. Sambil. Jadi berarti dikhususin namanya ya, gitu. Sambil membayangkan sosoknya. Berarti itu trik-trik pelet yang religi. Ya, yang religius. Ya gitulah. Anjing jelas maksud. Ya pokoknya itulah obrolan-obrolan receh kita ya. Semoga tidak ada yang manfaat. Jadi kita cukupkan sampai sini aja karena kita bukan tim sholawat. Iya. Lu yang gak jelas. Pokoknya mungkin next time ada obrolan-obrolan tentang apa gitu, politik atau apapun. Asik politik aja, sosokan anjing bangsat. Atau percintaan, tentang apapun itu, keluh kesah tentang percintaan lah, masalah. Selanjutnya lah, pokoknya gitulah. Oke. Ya dari gua gitu aja mungkin. Maaf kalau tips-tipsnya kurang ngena ya. Karena kita ya perdana. Jadi gua grogi gitu. Ini kalau ini mah ngena semua nih. Enggak. Iya, sebenarnya nggak ada manfaat. Gak ada manfaat ini obrolan. Jadi tunggu ya video selanjutnya yang menghasilkan solusi-solusi yang tidak bermanfaat. Lebih gak bermanfaat. Oke. Kesedotkan kota lu. Sedotkan kota lu. Kuotanya. Kembalikan 3 menitmu. Iya anjing, man. Udahlah. Dah. Bye. Preview.